Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B SDN 007 Cipaganti yang Ibu sayangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada sudah sarapan belum? Bagi yang belum sarapan, bisa hentikan dulu video ini untuk sarapan terlebih dahulu ya. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan tidak lupa sarapan dan selalu menjaga kebersihan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, dimulai dengan doa Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan doa sebelum belajar, dan diakhiri dengan doa kedua orang tua. Berdoa dimulai. Sekarang kita sama-sama yuk melakukan pembiasaan hari Kamis, yaitu menyanyikan lagu daerah Sunda. Di sini Ibu mempunyai video lagu Oray-Orayan. Pasti pada sudah tahu kan lagu Oray-Orayan? Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Gimana nih, sudah pada semangat belum untuk melakukan pembelajaran hari ini? Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak sih apa bahan dasar dari pakaian yang kita gunakan sekarang? Pakaian yang kita gunakan setiap hari berasal dari bahan dasar yang berbeda loh. Ada yang berasal dari bahan dasar kapas, ada yang berasal dari bahan dasar serat daun, lalu ada juga yang berasal dari bulu domba, dan yang terakhir itu serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, petani dan peternak menyediakan bahan-bahan dasar tersebut. Contohnya seperti petani yang menyediakan bahan dasar pakaian yang terbuat dari kapas dan serat daun. Sedangkan peternak atau peternak domba itu menyediakan bahan dasar yang dibuat dari bulu domba. Sedangkan bahan dasar dari serat sutra itu dari peternak ulat sutra. Bahan-bahan dasar ini dikumpulkan lalu dikirimkan ke pabrik pemintalan. Pemintal merubah bahan-bahan dasar ini menjadi benang. Kalian pasti tahu kan bentuk benang seperti apa? Nah, dibuatnya itu melalui mesin yang modern, sehingga bahan dasar tadi yang terbuat dari kapas
lalu serat daun, terus ada juga bulu domba dan serat sutra itu diubah menjadi benang. Setelah itu, benang-benang yang telah dibuat dikirimkan ke pabrik kain. Nah, di sana itu ada penenun. Penenun menggunakan mesin yang modern untuk menenun benang-benang tersebut hingga menjadi lembaran-lembaran kain. Kain-kain tersebut dijahit oleh tukang jahit, lalu dijadikanlah sebuah pakaian yang mana nanti pakaian tersebut akan dikirimkan ke pasar atau ke toko-toko pakaian untuk kita beli dan kita gunakan seperti sekarang. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana proses pembuatan pakaian mulai dari bahan dasar hingga menjadi pakaian yang kita gunakan sekarang ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai tabel nih, tabel proses pembuatan pakaian. Sekarang kita cari tahu sama-sama yuk siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian, di mana proses itu dilakukan, apa saja yang dikerjakan, dan apa yang dihasilkan. Kita kerjakan sama-sama yuk. Anak-anak bisa mencatat ya di buku tulis apa saja jawaban yang akan kita kerjakan bersama-sama. Di dalam tabel ini sudah terdapat contoh jawaban. Yang pertama yaitu siapa. Di sini jawabannya adalah petani kapas. Apa yang petani kapas kerjakan? Yaitu menanam kapas. Di mana petani kapas itu menanam kapas? Di kebun. Dan apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan yaitu kapas. Yang kedua yaitu peternak domba. Tadi kita sudah membahas ya tentang apa yang peternak domba kerjakan. Coba ada yang masih ingat tidak? Ya, peternak domba itu memelihara domba. Nah, di mana sih memelihara dombanya? Di kandang. Apa yang dihasilkan? Jelas dong, bulu domba ya. Yang ketiga yaitu pemintal. Nah, pemintal itu tadi tugasnya yaitu memintal kapas. Nah, pekerjaannya itu dilakukan di pabrik pemintalan. Sesuai dengan cerita yang tadi sudah Ibu bahas ya. Lalu, apa yang dihasilkan? Nah, yang dihasilkan oleh pemintal kapas yaitu benang. Yang keempat yaitu penenun. Nah, penenun itu mengerjakan menenun benang. Dilakukannya di pabrik kain dan yang dihasilkan adalah kain. Dan yang terakhir yaitu tukang jahit atau penjahit. Yang dikerjakan jelas dong menjahit kain. Di mana pengerjaannya? Pengerjaannya di tempat penjahit. Dan yang dihasilkan adalah baju atau pakaian yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu materi tentang keberagaman karakteristik individu. Ibu mau sedikit cerita nih tentang Eis dan teman-temannya saat berangkat ke sekolah. Kalian simak ya ceritanya. Judul cerita ini yaitu Cita-cita dan Pakaian Profesi. Eis dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan yang menarik, yaitu mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita mereka masing-masing. Setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda-beda loh. Nyai ingin menjadi dokter, Asep ingin menjadi pilot, Jajang ingin menjadi perawat, Dayat ingin menjadi polisi, Dedeh ingin menjadi perancang busana, dan Dadan ingin menjadi penyiar televisi. Wah, cita-cita Eis dan teman-temannya keren sekali ya, dan berbeda-beda. Walaupun memiliki cita-cita yang berbeda, perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah loh. Mereka masih tetap rukun dengan perbedaan cita-cita tersebut. Kalian juga harus seperti itu ya. Dari cerita tersebut, Ibu mau tanya nih ke kalian, apakah kalian memiliki cita-cita yang berbeda dengan teman dan saudara kalian? Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Tetapi walaupun demikian, kita harus saling menghargai apapun cita-cita dari teman maupun saudara yang berbeda dengan cita-cita kita. Selain itu, kita juga harus memberi semangat dan saling mendoakan agar cita-cita dapat tercapai.
Dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yaitu menganggap cita-cita sendiri itu yang paling bagus, sedangkan cita-cita orang lain itu tidak bagus. Tidak boleh ya. Malah sampai mengejek cita-cita teman-teman. Nggak boleh, itu tidak boleh dilakukan, bahkan sampai berburuk sangka. Nah, agar cita-cita anak kelas 3B ini semuanya dapat tercapai, kalian harus belajar dengan rajin dan tekun. Jangan malas-malasan, harus selalu semangat belajar, oke? Agar cita-cita yang kalian inginkan, yang kalian harapkan dapat tercapai. Amin. Selanjutnya yaitu materi tentang simetri putar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang simetri lipat ya dengan Bu Cio dan Pak Lukman. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran itu dengan materi simetri putar. Sebelumnya, Ibu ingin kalian untuk menyediakan beberapa bahan untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu HVS atau kertas warna, lalu buku tulis, gunting, pensil, dan penggaris. Gambarlah persegi di atas kertas warna atau kertas HVS dengan panjang masing-masing sisinya yaitu 5 cm. Setelah itu, guntinglah gambar kalian dengan rapi. Lalu, buatlah gambar persegi dengan panjang setiap sisi yang sama, yaitu 5 cm pada buku tulis kalian ya. Setelah itu, kalian tentukan titik pusatnya pada gambar tersebut. Nah, di setiap sudut gambar persegi yang telah digunting, jangan lupa diberi tanda huruf A, B, C, dan D di setiap sudutnya ya. Lalu, letakkan potongan kertas persegi tersebut tepat di atas gambar persegi yang telah kalian buat di buku tulis ya. Sekarang, kalian coba memutar potongan kertas persegi tersebut searah jarum jam. Berarti kita putar ke sebelah kanan bersama-sama ya. Coba perhatikan, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang telah kalian buat di buku tulis dengan tepat? Jika sudah, sekarang kita putar lagi ya sampai menempati posisi semula. 1, 2, 3, 4. Jadi, putaran persegi yang dapat menempati bingkainya dan kembali menempati posisi semula yaitu sebanyak 4 kali. Perlu kalian tahu bahwa beberapa bangun datar memiliki simetri putar loh. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Dan yang terakhir, memiliki titik pusat. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu simetri putar dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di rumah kalian harus sering-sering berlatih bagaimana apa itu simetri putar, bagaimana cara kerjanya menggunakan bangun-bangun datar lainnya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini selesai, Ibu memiliki tugas nih yang harus kalian kerjakan setelah menonton video ini. Berikut tugasnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kita review ulang yuk, hari ini kita udah belajar apa aja. Yang pertama yaitu proses pembuatan pakaian. Lalu selanjutnya kita belajar tentang karakteristik individu. Contohnya dalam cita-cita. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang simetri putar. Nah, di rumah kalian terus pelajari ya biar pembelajaran hari ini tidak cepat lupa. Sebelum pembelajaran hari ini benar-benar selesai,
kita bersama-sama yuk mengucapkan hamdalah dan membaca doa setelah belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada ayah bunda yang telah bersedia mendampingi dan bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita semua dapat berkumpul lagi bersama di sekolah dalam pembelajaran langsung. Dan semoga anak-anak kelas 3B selalu semangat dalam pembelajaran dan semoga bisa menjadi anak yang selalu membanggakan kedua orang tua, bangsa, agama, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.